Jalan-jalan ke Semarang membeli kue mochi. Kami haturkan selamat datang, izinkan kami memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Erman Raja Guguk. Saya Sri Adriana selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan opening statement dan closing statement yang bersifat netral terhadap mosi perdebatan kita kali ini. Adapun kedua rekan saya, Nur Mishwari selaku pembicara kedua yang bertindak sebagai pihak pro, dan Muhammad Andri Alfian selaku pembicara ketiga yang bertindak sebagai pihak kontra. Dewan juri yang terhormat, status quo mosi perdebatan kita kali ini yaitu urgensi pengesahan peraturan presiden tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme di Indonesia. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, perkenankanlah saya untuk terlebih dahulu menguraikan definisi terkait ekstremisme itu sendiri demi terciptanya perdebatan yang akademis, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Perpres nomor 7 tahun 2021, ekstremisme merupakan keyakinan dan atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrim dengan tujuan mendukung atau melakukan terorisme. Ekstremisme juga dapat diartikan sebagai doktrin kepada diri sendiri maupun kepada orang lain yang meliputi indoktrinasi politik atau agama untuk mencapai tujuannya dengan menggunakan banyak cara, termasuk cara yang membahayakan. Jadi, secara sederhana, ekstremisme merupakan keyakinan dan atau paham seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya. Dewan juri yang terhormat, adapun hal yang melatar belakangi lahirnya mosi perdebatan kita kali ini, di mana mosi perdebatan kita kali ini berakar pada penerbitan peraturan presiden yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 Januari 2021 dan telah diundangkan pada tanggal 7 Januari 2021. Salah satu alasan pengesahan Perpres tersebut yakni untuk merespon semakin meningkatnya ancaman ekstremisme yang berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia yang telah menciptakan kondisi rawan serta mengancam hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan nasional. Alasan lainnya yakni karena pemerintah memerlukan upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dalam bentuk strategi komprehensif untuk memastikan langkah yang sistematis, terencana, dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan sebagaimana yang telah diatur dalam Perpres nomor 7 tahun 2021 tersebut. Namun, dalam perkembangannya, Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme tersebut juga mendapat catatan kritis dari akademisi, praktisi, dan politisi, di mana eksistensi Perpres tersebut dinilai akan memunculkan permasalahan baru terhadap penindakan ekstremisme di Indonesia, seperti terjadinya bias pemaknaan ekstremisme oleh berbagai kalangan, peningkatan konflik horizontal, serta terjadinya pelanggaran hak-hak dasar warga negara. Dewan juri yang terhormat, perlu dipahami bahwa ekstremisme merupakan permasalahan global. Tidak ada satupun negara yang terbebas dari kasus ekstremisme, demikian pula Indonesia. Beberapa riset menunjukkan jumlah ekstremisme di Indonesia cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selama ini, berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ekstremisme di Indonesia, baik dalam aspek preventif maupun represif. Namun, hal yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, apakah pengesahan peraturan Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme sudah tepat? Atau justru sebaliknya? Sebab berdasarkan fakta empiris, eksistensi Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme menuai pro dan kontra di masyarakat. Oleh karena itu, untuk memberikan sumbangsi pemikiran terhadap pengesahan Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme, berikut saya persembahkan perdebatan yang akademis, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan. La salute the people as la supreme law. Hukum tertinggi adalah perlindungan bagi masyarakat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Menurut Julius Stahl, terdapat 4 prinsip konsep negara hukum. Salah satunya yaitu adanya perlindungan dan penjaminan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas rasa aman. Hak atas rasa aman di dalam konstitusi dikategorikan sebagai fundamental rights sebagaimana yang dijamin dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 30 dan pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Sementara di dalam pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa negara terutama pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan perlindungan, pemajuan, pengakuan, dan pemenuhan terhadap hak atas rasa aman bagi masyarakat dari segala bentuk ancaman. Oleh karena itu, untuk memberikan pemenuhan terhadap hak atas rasa aman bagi setiap warga negara, maka pemerintah mengesahkan Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme untuk melengkapi legal framework dalam memerangi ekstremisme di Indonesia. Menurut Profesor Azumardi Azra, selaku Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, penerbitan Perpres nomor 7 tahun 2021 akan melengkapi regulasi negara untuk menghadapi ekstremisme yang mengancam stabilitas dan keamanan nasional. Sehingga Perpres nomor 7 tahun 2021 merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, jika menilik kembali kepada konsideran menimbang UA Perpres nomor 7 tahun 2021, telah ditegaskan bahwa penerbitan Perpres tersebut bertujuan untuk merespon semakin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia. Sementara, berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, selama periode Januari hingga Juni 2020, terdapat 84 tersangka terkait jaringan teror. Sedangkan menurut laporan dari Markas Besar Polisi Republik Indonesia, sepanjang tahun 2020, tercatat sebanyak 228 orang yang menjadi tersangka terkait kasus tindakan terorisme di wilayah Indonesia. Data tersebut membuktikan bahwa kasus ekstremisme di Indonesia semakin meningkat. Kemudian, Dewan Juri yang terhormat, pada konsideran menimbang huruf B dinyatakan bahwa Perpres tersebut merupakan strategi komprehensif untuk memastikan langkah yang sistematis, terencana, dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme di Indonesia. Selama ini, regulasi dan strategi yang ada belum mampu memberikan hasil yang signifikan dalam mencegah dan menanggulangi ekstremisme di Indonesia. Oleh karena itu, pengesahan Perpres nomor 7 tahun 2021 merupakan langkah yang tepat untuk merespon kebutuhan hukum dan kebutuhan masyarakat di tengah lingkaran ekstremisme. Hal tersebut dikarenakan eksistensi Perpres nomor 7 tahun 2021 akan memaksimalkan pengimplementasian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hans Kelsen dalam teori hierarchy of law menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Salah satu konsep yang digunakan dalam teori tersebut yakni hukum yang lebih tinggi menjadi dasar hukum bagi hukum di bawahnya guna melaksanakan dan mengoptimalkan pengimplementasian hukum yang lebih tinggi tersebut. Oleh karena itu, status Perpres nomor 7 tahun 2021 sebagai aturan pelaksana akan membantu mengoptimalkan implementasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selain itu, pengesahan Perpres nomor 7 tahun 2021 juga merupakan bentuk pelaksanaan prinsip gotong royong yang menjadi prinsip identitas bangsa.
Pada dasarnya, pelaksanaan rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme menitik beratkan pada peran kolektif antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan juga masyarakat sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 5 dan 6 serta pasal 8. Kendatipun partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme mendapat sorotan yang tajam, namun perlu diingat bahwa masyarakat memiliki peranan yang penting dalam menghadapi ekstremisme di Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada dua pertimbangan. Pertama, masyarakat sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban untuk memperoleh dan berkontribusi dalam mewujudkan lingkungan hidup yang bebas dari ekstremisme. Yang kedua, masyarakat merupakan objek yang paling rentan atas penyebaran paham ekstremisme, sehingga dengan melibatkan masyarakat akan membantu meminimalisir penyebaran paham ekstremisme baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Di sisi lain, jika merujuk pada teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence and Friedman, setidaknya terdapat 3 faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu norma hukum yang diberlakukan dalam masyarakat, yakni kaidah hukum, penegak hukum, dan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, dengan melibatkan masyarakat dalam rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme menjadi suatu keharusan untuk menjamin efektivitas atas pemberlakuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan beberapa konstruksi argumentasi yang telah saya paparkan, maka pengesahan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 merupakan solusi yang solutif atas permasalahan yang ada. Sebab satu hal yang pasti, Dewan Juri yang terhormat, ekstremisme merupakan extraordinary crime yang membutuhkan extraordinary effort yang melibatkan semua unsur dan semua komponen bangsa serta strategi yang komprehensif. Sekian dan terima kasih. Hukum itu mahal bukan karena ia sebagai aturan, tetapi karena ada hak di dalamnya. Henry Ward Beecher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, secara prinsipil, pengesahan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme merupakan respon pemerintah terhadap meningkatnya kasus ekstremisme di Indonesia. Namun, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi, mencegah, dan memolisikan tindakan yang berbau ekstremisme sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 Perpres tersebut justru berpotensi mencederai hak asasi manusia dan prinsip-prinsip negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Hal ini disebabkan karena Perpres Nomor 7 Tahun 2021 rentan disalahgunakan sebagai alat untuk mengkriminalisasi seseorang dan atau kelompok orang. Sebab Perpres tersebut memberikan legitimasi terhadap individu untuk memolisikan seseorang atau kelompok orang yang hanya berdasar pada indikasi dan rasa kecurigaan secara subjektif. Sementara dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tidak mengatur secara rinci dan tidak memberikan limitasi definisi mengenai ekstremisme itu sendiri, serta tidak mengatur standarisasi tindakan seperti apa yang dapat dikategorikan ke dalam tindakan ekstremisme dan bukan tindakan ekstremisme yang justru menimbulkan multitafsir dan tidak memberikan kepastian hukum. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan pandangan dan standar mengenai ekstremisme itu sendiri, baik dari kalangan masyarakat maupun penegak hukum. Menurut Fadli Harahap selaku Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis, yang menyatakan bahwa pemerintah melalui Perpres Nomor 7 Tahun 2021 harus mampu mendefinisikan dan menjelaskan dengan baik definisi ekstremisme itu sendiri. Namun definisi yang ada justru bersifat bias dan multitafsir. Bias pemaknaan tersebut akan menimbulkan paham yang menyudutkan golongan tertentu yang memiliki karakteristik sendiri seperti bercelana cingkrang, jarang bergaul, dan pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah, sehingga keberadaan Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tersebut tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru memunculkan permasalahan baru yang berpotensi mencederai sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme juga akan berpotensi menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat. Menurut Hairul Fahmi selaku pengamat keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies, yang menyatakan bahwa Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tidak memiliki rambu-rambu yang jelas dan sosialisasi yang matang, sehingga berpotensi menimbulkan konflik horizontal dan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.
Konflik horizontal dan pelanggaran hak asasi manusia yang dimaksud dalam hal ini yakni yang pertama, munculnya praktik-praktik intoleransi baru dan diskriminasi terhadap warga yang memiliki cara beragama dan kepercayaan yang berbeda dari mayoritas. Yang kedua, meningkatnya kasus persekusi. Dan yang ketiga, terjadinya kekerasan berbasis penistaan atau blasphemy based violence di tengah masyarakat. Menurut Haris Azhar selaku penggiat hak asasi manusia yang menyatakan bahwa Perpres nomor 7 tahun 2021 seharusnya tidak melibatkan masyarakat sebab pencegahan dan penanggulangan ekstremisme merupakan tugas utama dari negara. Undang-undang terorisme pada dasarnya telah mengatur mengenai peran pemerintah yang berkewajiban menciptakan rasa aman, tentram, dan dinamis bagi masyarakatnya dari segala bentuk ancaman yang mengganggu kestabilan nasional. Partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme hanya akan mempersulit permasalahan yang ada, sebab berpotensi memunculkan konflik di tengah masyarakat dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, Perpres nomor 7 tahun 2021 merupakan produk hukum yang justru akan memperbesar masalah. Bukankah hukum dibuat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, bukan sebaliknya? Dewan Juri yang terhormat, marilah kita mengingat kembali alasan Presiden dalam menerbitkan Perpres nomor 7 tahun 2021. Berdasarkan konsideran menimbang huruf A, penertiban Perpres nomor 7 tahun 2021 menyatakan bahwa seiring semakin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia telah menciptakan kondisi yang rawan mengancam hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan nasional. Dengan kata lain, original dan pembentukan Perpres nomor 7 tahun 2021 didasarkan atas klaim pemerintah tentang peningkatan jumlah kasus ekstremisme di Indonesia. Klaim tersebut bertentangan dengan theory of truth yang menyatakan bahwa suatu pernyataan dapat dikatakan kebenaran apabila sesuai dengan fakta yang ada. Namun berdasarkan fakta yang ada, Indonesia mengalami penurunan kasus terorisme tiap tahunnya. Bahkan Indonesia tidak termasuk dalam kategori negara dengan tingkat terorisme yang tinggi. Berdasarkan data dari Polri pada tahun 2018, terdapat 19 aksi terorisme di Indonesia, kemudian menurun sebesar 52,6% pada tahun 2019, yaitu menjadi 9 aksi terorisme di Indonesia. Bahkan, menurut data dari The Institute for Economics and Peace pada awal tahun 2021, menempatkan Indonesia berada pada posisi 49 dari 163 negara di dunia dan berada pada peringkat 11 dari 40 negara di Asia sebagai negara high peaceful country atau sebagai negara dengan tingkat kedamaian tinggi. Data dan fakta tersebut sejatinya telah membantah klaim pemerintah yang dituangkan dalam konsideran menimbang huruf A Perpres nomor 7 tahun 2021 tersebut. Berdasarkan beberapa konstruksi argumentasi yang telah saya paparkan, maka perkenankanlah saya untuk memberikan solusi terhadap mosi perdebatan kita kali ini sebagai bentuk lex semper debet remedium bahwa hukum selalu memberi obat. Yakni yang pertama, mencabut Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme. Yang kedua, pemerintah menggunakan langkah-langkah persuasif, humanis, dan edukatif yang tidak berjalan selama ini. Dan yang ketiga, memaksimalkan peran lembaga terkait seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme sesuai dengan koridor hukum yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita pada akhir perdebatan. Setidaknya terdapat 3 argumentasi utama yang dibangun oleh pihak pro dalam menyetujui mosi perdebatan kita kali ini, yaitu yang pertama, pengesahan Perpres nomor 7 tahun 2021 merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Perpres nomor 7 tahun 2021 merupakan respon positif pemerintah terhadap meningkatnya ancaman ekstremisme dan kebutuhan terhadap strategi dalam memberantas ekstremisme di Indonesia. Dan yang ketiga, eksistensi Perpres nomor 7 tahun 2021 sebagai aturan pelaksana akan membantu mengoptimalkan implementasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Oleh karena itu, pihak pro mengklaim bahwa Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme merupakan solusi yang solutif, sebab pemberantasan ekstremisme
memerlukan partisipasi dari semua unsur dan semua komponen bangsa, serta strategi yang inovatif, partisipatif, dan solutif. Di sisi lain, Dewan Juri yang terhormat, pihak kontra menolak mosi perdebatan kita kali ini dengan 3 argumentasi utama, yaitu yang pertama, Perpres nomor 7 tahun 2021 berpotensi menyebabkan konflik horizontal dan pelanggaran HAM, sebab Perpres nomor 7 tahun 2021 tidak mengatur definisi yang jelas dan tidak mengatur standarisasi tindakan ekstremisme. Yang kedua, partisipasi masyarakat dalam Perpres nomor 7 tahun 2021 merupakan langkah yang keliru, sebab upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme merupakan tugas negara yang berkewajiban memberikan rasa aman dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Dan yang ketiga, pengesahan Perpres nomor 7 tahun 2021 bukanlah hal yang urgen, sebab kasus ekstremisme di Indonesia terus mengalami penurunan. Oleh karena itu, pihak kontra menawarkan beberapa solusi, yaitu yang pertama, mencabut Perpres nomor 7 tahun 2021 dan memaksimalkan implementasi Undang-Undang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. Yang kedua, pemerintah menggunakan langkah-langkah persuasif, humanis, dan edukatif yang tidak berjalan baik selama ini. Dan yang ketiga, memaksimalkan peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam pencegahan dan penanggulangan aksi ekstremisme. Ecum et bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Sekian dan terima kasih.